Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada kesempatan ini saya akan eh, memaparkan mengenai literatur review. Ya, Eh, kita mulai dulu dari tampilan ini. Nah, apa itu literatur review? Dan apa saja komponen-komponen yang harus ada dalam literatur review ini sesuai dengan format INRAD. Nah, pengertian dari literatur review itu adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Nah, apa komponen-komponen yang harus ada nanti dalam literatur review ini? Yaitu introduction, ada 8 komponennya. Introduction, kemudian metode, kemudian hasil penelitian, diskusi, kesimpulan, abstrak, ringkasan, serta research gaps. Dan yang terpenting dalam literatur review itu adalah kita bisa menemukan research gaps dari penelitian, karena kalau tidak ada research gap maka tidak ada research, ya, tidak ada penelitian. Apa tujuan dari literatur review ini? Pertama, tujuannya adalah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Okoli dan Scabram tahun 2010, itu untuk menyediakan latar atau basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan kita teliti. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh peneliti terdahulu. Ya, jadi inilah gambaran awal mengenai literatur review. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh, ya, contoh mengenai salah satu contoh artikel, ya. Nanti akan kita uraikan menjadi beberapa komponen sesuai dari 8 komponen yang sudah tadi saya sampaikan, ya. Ini adalah artikelnya. Ini adalah artikelnya. Nah, ini dia, ini artikelnya. Artikel ini diambil dari jurnal, ya, dari jurnal. Kemudian kita sesuaikan dengan formatnya. Nah, ini formatnya, ya, Forsyth Reading Research Based Article. Formatnya seperti ini, ya. Ini ada header, kemudian header ini berisi author atau penulisnya, terdiri dari 3 orang, Dahlia, Happy Fitria, dan Afroki Marta. Itu bisa kita lihat di sini. Ini dia 3 orang ini, ya. Kita coba blok. Nah, ini dia 3 orang, ya, 3 orang. Kemudian kita kembali ke sini. Tahun dari artikel ini diterbitkan itu tahun 2020, dan ini judulnya. Setelah ini nama jurnal jurnal penerbitnya, kemudian volume, kemudian number berapa, pagesnya, halaman berapa, kemudian nomor DOI, ya. Kemudian kita masuk kepada komponen yang pertama, yaitu introduction. Introduction ini memuat bidang kajian. Nah, bidang kajian ini bisa kita lihat di abstrak saja, ya, di abstrak saja. Ini dia bidang kajian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji. Nah, ini ada kalimatnya, mengkaji pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, ini adalah bidang kajian dari artikel ini, ya, dari penelitian ini. Kemudian kita kembali ke sini. Apa latar belakang dari penelitian ini? Latar belakang penelitian ini ada 7, ya, setelah kita baca dari pendahuluan. Nah, ini dia pendahuluannya. Dari pendahuluan, bisa kita lihat di sini. Oke, dari pendahuluan, ya, ada beberapa paragraf dengan
menganalisis pendahuluan ini, maka kita dapat mengambil ya atau melihat ada beberapa latar belakang dari penelitian ini. Oke, penelitian ini. Nah, ini dia. Nah, jadi kesimpulan terdapat 7 ya. Pertama, kualifikasi pendidikan guru masih banyak yang rendah yang berdampak terhadap rendahnya kinerja guru. Kemudian perlunya pendidik yang profesional agar terwujudnya pendidikan yang bermutu. Nah, semuanya ini ada di dalam pendahuluan. Kemudian peta ringkasan penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian. Jadi ada satu yang saya ambil ya yang relevan penelitiannya. Kemudian ada research gap ya, kita bisa menemukan research gap yaitu pengaruh kinerja guru selain variabel kepemimpinan. Jadi ada variabel lain yang pengaruh kinerja guru selain dari variabel kepemimpinan itu sendiri. Kemudian apa rasional peneliti melakukan penelitian. Rasionalnya rendahnya kinerja guru disebabkan oleh kurangnya manajemen kepala sekolah. Setelah itu apa tujuan dari penelitian? Tujuan dari penelitian itu juga bisa kita lihat di dalam abstrak tadi. Nah, ini di sini jelaskan apa tujuannya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji. Nah, ini tujuannya. Ya, ini dia tujuannya. Kemudian kita kembali ke sini, apa metodenya? Metodenya kita bisa lihat di bagian metode. Sebenarnya bisa juga sih kita lihat di dalam abstrak ini, cuman kan belum begitu tergambar dengan jelas. Jadi bisa kita lihat di bagian methods di sini. Nah, ini dia metode penelitian ya. Nah, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Nah, jenis penelitiannya kuantitatif. Ini kita coba buat ya kalau bisa. Jenis penelitian kuantitatif, jenisnya korelasional. Itu dilaksanakan di SMP 7, 8 dan SMP 12. Kemudian lamanya waktu juga tergambar di sini. Kemudian pengambilan data juga bisa tergambar di sini ya. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan angket di sini, angket dan dokumentasi. Nah, kemudian teknik analisis data itu dilakukan dengan 3 cara. Deskripsi data, kemudian pengujian analisis data, dan pengujian hipotesis. Nah, gitu. Setelah itu kita lihat di sini ada result ya atau hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini bisa kita lihat di bagian pembahasan. Nah, ini dia pembahasan. Nah, hasilnya pengaruh. Kemudian kita coba pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru adalah sebesar 97%. Sedangkan sisanya kinerja guru dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, ini langsung menjadi gap ya. Gap. Dan selanjutnya discussion ringkasan temuan dari penelitian ini. Nah, ringkasan temuan dari penelitian ini bisa kita lihat di abstrak ya, di abstrak. Nah, ini dia ringkasan penelitian, hasil temuannya. Kepemimpinan ekstraordinari. Nah, ini dia. Ada 3 hasil temuan dari penelitian artikel ini. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak metode-metode yang ada dalamnya, tapi karena keterbatasan dari aplikasi Bandicam ya dalam merekam apa yang akan saya paparkan ini, maka saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.